Saudara, Anda kembali menyaksikan dialog kado akhir tahun Jember Raih Anugerah Meritokrasi 2023 dan masih bersama Pak Suko. Tadi terakhir kita membahas tentang definisi, kemudian manfaat, program prioritas. Nah, berkaitan dengan sistem merit di Kabupaten Jember ini, seperti apa penerapannya, Pak Suko? Terima kasih untuk yang di Kabupaten Jember. Itu sistem merit itu kan ada 8 area terbagi ke dalam 36 indikator. Mulai dari perencanaan, kemudian pengembangan kompetensi, sampai dengan yang ke-8 itu adalah bagaimana kesejahteraan. Nah, dari situ kami yang sudah melakukan yaitu proses seperti perencanaan. Itu kita melakukan yang namanya itu ANJAP ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi seberapa sih yang dibutuhkan untuk jabatan di Kabupaten Jember itu, terus beban kerjanya bagaimana? Itu kami sudah melakukan itu. Kemudian untuk pengembangan kompetensi. Untuk pengembangan kompetensi itu para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Jember itu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk bagaimana untuk mengembangkan kompetensi. Dan itu sebetulnya sejalan dengan regulasi yang ada bahwa ASN itu mempunyai hak, ya, itu mempunyai kewajiban untuk mengembangkan kompetensinya itu minimal 20 jam per tahun. Nah, oleh karena itu akselerasi atau inovasi yang kami lakukan salah satunya itu adalah kita bekerja sama dengan di OPD terkait seperti Kominfo dan OPD-OPD lain itu kita mengembangkan kompetensi itu juga melalui adalah webinar series ya. Itu yang sudah kita lakukan dan sudah ke-11 sudah pada saat ini. Nah, itu apa yang dilakukan webinar series itu mendapatkan penghargaan. Salah satu yang dinilai itu mendapatkan penghargaan yaitu bupati atau kepala daerah yang mempunyai kepedulian dan mempunyai mempunyai komitmen untuk bagaimana pengembangan kompetensi di Kabupaten Jember. Yang kapan hari itu Pak Bupati itu adalah mendapatkan penghargaan ASN Achievement Award tahun 2023 dari Gubernur. Itu salah satunya. Dan lembaganya yaitu BKPSDM Kabupaten Jember mendapatkan peringkat 3 se-Jawa Timur. Wow, itu menarik sekali. Itu berarti kan sudah diakui. Apa yang kami lakukan masih belum sempurna, tetapi sudah ada step yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya yaitu memberi kesempatan kepada para ASN itu bagaimana untuk menempati jabatan sesuai dengan formasi yang ada. Itu kita melakukan kalau yang eselon 2 atau kepala dinas, kepala badan dan sebagainya itu secara terbuka yang dinamai dengan open bidding atau seleksi terbuka. Nah, ini sudah kita lakukan dan ini yang merupakan suatu titik nantinya itu yang akan kami lakukan tahun 2024. Bagaimana kami mempunyai data yaitu manajemen talenta. Nah, sehingga masing-masing ASN di pemerintah Kabupaten Jember itu terdata oleh kami, oleh BKPSDM sesuai dengan aplikasi yang ada nantinya itu setiap pergerakan bagaimana yang bersangkutan mengembangkan kompetensi itu sudah ada skornya di situ. Sehingga pada saat dibutuhkan ini dibutuhkan kepala dinas pertanian seperti siapa saja dibuka itu yang mempunyai kompetensi di bidang kapabilitas itu, kapabilitas di bidang itu, sehingga itu tinggal melihat aja sudah di situ. Itu mimpi kami bagaimana untuk ke depan itu bisa dilaksanakan. Termasuk juga nanti untuk kesejahteraan. Kesejahteraan luar biasa. Kami terima kasih kepada Bapak Bupati Jember. Mulai beliau itu
TPP luar biasa. Itu hampir 200 miliar yang dikucurkan untuk itu. Makanya kalau umpamanya masih ada ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Jember dalam tanda kutip masih nakal dan sebagainya, itu perlu diajak komunikasi mungkin itu, ditanya dan sebagainya seperti itu. Karena memang sudah terjamin sebetulnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jangan dibandingkan dengan Surabaya, jangan. Nah, itu Jember. Baik, Pak Suko, ini berbicara tentang meritokrasi. Kalau misalnya kita analogikan, ini seperti sebuah pertandingan dan membuat setiap pegawai bekerja keras untuk mencetak gol keberhasilan, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, selain penjaringan yang kita cari, mencari orang yang kompeten ataupun kapabilitas di bidangnya, apakah ini nantinya menimbulkan sebuah ketimpangan tersendiri, mengingat pendidikan yang mereka di luar sana yang belum menerima secara layak, tentunya harus dipikirkan Pak Suko. Iya, justru itu menjadi tantangan kami sebetulnya. Justru seperti itu. Bagaimana untuk mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa dalam arti sesuai dengan standarnya, kompetensinya kan. Betul. Begitu. Termasuk juga jabatan kami juga sudah mempunyai peraturan bupati tentang standar kompetensi ya seperti itu. Yang tadi itu memang benar, itu bagian daripada kami bahwa agar supaya nanti para ASN di pemerintah Kabupaten Jember itu yang kalau saya boleh mengistilahkan itu standarnya kompetensinya bagaimana, kemudian real di lapangan itu bagaimana, itu kan ada gap seperti itu. Itu bagian daripada kami untuk bagaimana untuk mengejar itu. Dan itu pun kebijakan-kebijakan apa yang dilahirkan. Dan yang sementara ini kan kami itu melakukan mengirim mahasiswa umpamanya seperti itu, kemudian mengirim diklat, mengirim bintek dan sebagainya. Itu yang masih kami lakukan. Tetapi itu kami masih membutuhkan suatu data real nantinya itu sesuai dengan OPD-nya masing-masing, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing seperti itu. Dan tentunya seiring dengan penerapan sistem meritokrasi ini, ada penghargaan dan sanksi kepada ASN yang berdasarkan penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Pak, itu seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan rehat sejenak. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.